Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Halo sahabat Kemenak Nagekeo dimanapun Anda berada. Tentunya bersama saya, Siti Salma, di Simple Mas Podcast Kemenak Nagekeo. Pada obrolan kita kali ini, kita akan berbincang dengan topik tugas, fungsi, dan kegiatan guru pendidikan agama Katolik. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan memberi sumbangan dan sumbangan yang sangat besar bagi peningkatan sumber daya manusia yang mencakup integritas, sikap, dan keterampilan. Hal ini akan membentuk manusia secara paripurna. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, spiritual, emosional, moral, dan religiositas. Bersama kita pada malam hari ini telah hadir beberapa pengawas kita, pengawas pendidikan agama Katolik. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam Bapak Yohanes Jago SAG, yang biasa kita sapa dengan Bapak Nani Jago. Malam. Apa kabar Bapak? Sehat. Oh, Luar sehat. biasa. Luar biasa ya. Ya, selamat malam Bapak Yosef Meze, Selamat Espil. Minta maaf saya biasa sebut Bapak Yos Meze itu Bapak Romo. Selamat malam Bapak Vincent. Selamat malam. Vincentius Mako SAG. Baik semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Oke. Kepada Bapak Nani, biasa kami sapa untuk Bapak Yohanes Jago SAG. Apakah tugas guru atau pendidikan dalam mengajar pendidikan agama Katolik? Baik, tugas guru, terutama guru pendidikan agama Katolik, adalah tenaga profesional. Tenaga profesional. Tenaga profesional yang dimaksudkan itu adalah seorang yang memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sebagai guru yang profesional. Tugasnya apa? Tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, melatih peserta didik sesuai dengan magisterium gereja. Jadi mendidik, mengajar, melatih, membimbing sesuai dengan magisterium gereja. Pertama, tugas mengajar. Mengajar itu mensuplai ilmu pengetahuan kepada anak supaya anak memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Mendidik, mensuplai, membimbing anak ke arah pembentukan karakter siswa. Lalu membimbing atau melatih itu berupa skill, keterampilan siswa. Iya. Saya tambahkan lagi, magisterium gereja itu dalam ajaran gereja Katolik, kuasa mengajar itu sebenarnya ada di gereja, bukan di guru agama atau di pengawas agama sekalipun. Guru agama itu adalah perpanjangan tangan dari gereja. Oleh karena itu, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di semua lembaga pendidikan dari SD sampai Jadi SMA pendidikan itu, agama dan budi pekerti. ya, dari SD sampai SMA itu kita mengajar sesuai dengan kuasa mengajar gereja. Oleh karena itu, buku-buku yang dipakai dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti adalah buku-buku yang disetujui yang dalam istilah gereja Katolik ada imprimatur. Jadi artinya kiblatnya selalu ke sana ya Bapak ya? Kiblatnya selalu yang pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan iman itu adalah gereja yang diamanatkan kepada guru agama. Begitu. Oke. Lalu apa yang dilakukan guru dalam merencanakan pembelajaran pendidikan agama Katolik? Dalam merencanakan pendidikan agama Katolik, pola pemikiran begini: kalau perencanaan baik, pasti prosesnya baik. Kalau prosesnya baik, maka output hasilnya akan baik. Sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, salah satu tugas guru itu adalah merencanakan pembelajaran.
Di situ saya sebut beberapa. Kita menyusun program tahunan sebut PROTAP, PROMES, ATP atau modul ajar, lalu dengan yang lain-lain, perangkat yang lain yang dibutuhkan oleh guru untuk mempermudah proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu perangkat pembelajaran ada salah satu tugas guru yang utama yang harus disiapkan guru sebelum memproses pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan saya tambah, tidak terlepas dari itu, sebagai persiapan guru itu, guru harus menyiapkan diri secara baik sebelum tampil di depan kelas atau mendampingi anak-anak memproses pembelajaran bersama anak. Jadi paling tidak materinya itu harus dikuasai dulu ya. Penguasa materi itu adalah pemenuhan standar kompetensi profesional. Pemenuhan standar kompetensi profesional. Ya. Dan selain itu juga guru harus menguasai didaktik metodik. Standar yang lain, didaktik metodik, menguasai metode pembelajaran langkah-langkahnya itu harus dikuasai supaya pembelajaran itu bisa menjawab kebutuhan siswa. Sekian. Terima kasih. Oke, sekarang kita beralih ke Bapak Yos. Kira-kira bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam hal ini pembelajaran pendidikan agama Katolik, Bapak? Oke, terima kasih untuk kesempatan. Guru adalah tenaga profesional. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dia akan berjalan efisien, efektif, menyenangkan kalau dia menguasai. Efisien, efektif, efisien, menyenangkan. Menyenangkan. Kalau dia memiliki beberapa kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Secara khusus untuk guru agama ditambah lagi kompetensi spiritual dan kompetensi kepemimpinan atau leadership. Mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Kompetensi profesional. Profesional berarti dia ahli dalam bidangnya. Dengan demikian maka dia mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya secara optimal. Pedagogi artinya bahwa dia harus menguasai ilmu mendidik. Teorinya, metode, bagaimana strategi mengajar, dia harus menguasai. Lalu kompetensi kepribadian. Guru yang baik harus memiliki kepribadian yang baik, mempunyai integritas yang bagus. Karena guru itu adalah pribadi yang menjadi prototipe bagi anak didik, bagi masyarakat. Lalu kompetensi sosial. Guru itu dia tidak berada sendirian. Dia selalu berada di kelas, di tengah para siswa, peserta didik, dan juga di tengah masyarakat. Karena itu dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, baik dengan siswanya, dengan masyarakat, orang tua, dan lain-lain. Sedangkan kompetensi spiritual, guru agama Katolik tugasnya menanamkan iman, mental spiritual kepada anak. Itu bisa terjadi kalau dia sendiri bisa melaksanakan apa yang diajarkan. Jangan sampai terjadi dualisme di dalam diri guru itu. Ada dikotomi antara apa yang diajarkan dengan apa yang dibuatnya. Itu menjadi bimbang dalam diri anak itu sendiri. Lalu yang terakhir, mempunyai kompetensi leadership, kepemimpinan. Guru dalam arti tertentu dia itu adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri sendiri.
sesudah itu dia menjadi pemimpin bagi siswanya di dalam kelas. Bagaimana mungkin kalau dia tidak bisa mengelola kelas, sehingga apa yang diajarkan, materi yang disajikan tidak mungkin dikuasai oleh siswa. Kalau dia tidak mampu mengelola, dia tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dalam kelas. Itu menyangkut. Dalam kaitan dengan tugasnya melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Guru melaksanakan tugas pembelajaran di kelas mengandaikan bahwa semua perangkat pembelajaran telah disiapkannya secara baik. Karena proses pembelajaran di kelas itu dia berpedoman pada apa yang telah disiapkannya. Dan juga pembelajaran di kelas juga bisa dilaksanakan kalau kompetensi, kemampuan yang saya sebutkan tadi dia kuasai. Karena dengan demikian maka dia mampu memproses pembelajaran itu sehingga bisa mencapai apa yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Yang berikut, dengan kemampuan, kompetensi yang dimiliki, maka dia mampu menjelaskan tujuan pembelajaran. Dia mampu memberi motivasi yang dengan caranya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, sehingga mereka bisa melaksanakan dan bisa menerima apa yang disajikan. Yang berikut, guru yang profesional juga dia harus bisa merancang strategi pembelajaran yang bagus, juga mampu menggunakan media pembelajaran dan proses pembelajaran itu. Juga tidak kalah penting, dia harus mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tema atau materi pembelajaran itu. Lebih dari itu semua, dia akan mampu mengarahkan siswanya untuk bisa membuat bisa melaksanakan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Sekian Jadi saja. guru agama ini saya lihat sangatlah komplit sekali ya. Yang berurusan dengan beberapa metode tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Dan kalau kita melihat itu sangat-sangatlah komplit. Lalu Pak Vincent, apa saja bentuk dari penilaian? Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kita masuk pada bagian yang ketiga tentang penilaian. Penilaian itu sebenarnya pada dasarnya adalah suatu alat ukur. Alat ukur ya? Alat ukur yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran dalam kelas. Alat ukur itu bisa berupa soal-soal. Secara garis besar penilaian terbagi atas 3. Yang pertama itu penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif. Yang kedua penilaian keterampilan atau psikomotorik. Dan yang ketiga penilaian sikap atau afektif. Penilaian pengetahuan bisa dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Adapun bentuk-bentuk penilaian untuk bagian pengetahuan ini, yang pertama bisa berupa kegiatan ulangan harian, yang kedua tes tengah semester, dan yang ketiga penilaian akhir semester. Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan dan pada saat jam tatap muka. Sedangkan pengelolaan nilainya dapat terjadi di luar jam tatap muka. Di luar jam tatap muka? Ya, pengelolaan nilainya. Terus pada bagian yang kedua, penilaian keterampilan atau psikomotorik. Penilaian keterampilan atau psikomotorik ini bisa berupa
Pertama itu penilaian portofolio, Portofolio, ya. yang kedua penilaian penugasan, yang ketiga penilaian proyek, dan yang keempat penilaian produk. Apa maksud dari penilaian proyek? Saya tambah sedikit, penilaian proyek itu dalam kaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar itu, pendidikan agama Katolik juga memiliki proyek atau proyek itu sendiri menghasilkan produk. Misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik Budi Pekerti itu, bagaimana proyek anak untuk bersikap liturgi yang baik dan benar, misalnya berdoa sopan, bagaimana Berakhlak mulia. bagaimana membuat tanda salib, penghormatan kepada barang kudus. Produknya apa? Produknya itu anak mampu bersikap liturgi yang baik dan benar. Memang kalau produk di bidang studi lain sampai ke tingkatan apa? Tingkatan sampai menghasilkan income untuk sekolah itu. Iya, iya. Tetapi pendidikan agama Katolik itu bisa, misalnya membuat untai rosario, itu bisa menghasilkan produk untai rosario itu bisa dijual dan menghasilkan income untuk sekolah. Memang kurikulum Merdeka itu mengarahkan anak untuk berekspresi, berinisiatif, ini menghasilkan produk yang bernilai bagi sekolah atau bagi diri anak itu sendiri. Terima kasih. Oke. Saya kembali ke Bapak Nani. Kira-kira apa saja kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Katolik dan apa manfaatnya? Ya, terima kasih Ibu Siti. Kegiatan ekstrakurikuler saya beranjak dulu dari kegiatan intrakurikuler. Ada kegiatan intrakurikuler, ada kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ketiga-tiga ini tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Artinya ketiga-tiga ini adalah satu proses untuk membentuk kepribadian anak. Kegiatan intrakurikuler adalah suatu bentuk pendalaman, berarti kegiatan efektif di kelas. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang mendukung kegiatan di kelas, misalnya praktek di kelas yang diawasi oleh guru. Kalau dalam agama Katolik itu misalnya menyusun doa, membuat doa, menyusun ibadah sabda. Lalu kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan pembiasaan dan pembiasan. Pembiasaan dan pembiasan. Ya. Pembiasaan itu bisa terjadi lewat sekami. Kami di gereja Katolik ada kegiatan sekami, senior, junior. Yang senior yang umur SMP SMA, yang junior SD, TK, KOPED, begitu. Itu untuk pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Ya, peningkatan kerohanian. Itu kegiatan-kegiatan. Itu kegiatan pembiasaan. Pembiasaan. Ya. Menjadi misdinar atau lektor, baca kitab suci istilah kami. Lalu kegiatan itu harus sampai kegiatan pembiasan. Pembiasan itu anak sampai bisa mengikuti ibadah sabda, perayaan Eucharistia, masuk dalam kelompok doa. Itu adalah kegiatan-kegiatan pembiasan. Berarti anak bukan hanya dicercal dengan ilmu pengetahuan di otak, tetapi secara anak kerohanian. Ya, anak supaya mencapai kerohanian seperti Ibu Siti yang katakan tadi, pendewasaan iman itu, maka kegiatan intra dan kokurikuler, ekstrakurikuler harus dipenuhi. Untuk apa? Untuk menghantar anak supaya bisa beriman semakin dewasa atau memahami ajaran iman Katolik sambil menghargai ajaran agama lain, jangan sampai tidak menghargai agama lain. Terima kasih. Ya. Jadi itu adalah imbas secara positif ya Pak ya, mempelajari pendidikan agama Katolik. Oke. Jadi itu tadi pemirsa semuanya apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita terkait topik yang kita bahas pada malam hari ini, yakni tugas, fungsi, dan kegiatan guru pendidikan agama Katolik. Oke, Bapak-Bapak semuanya bertiga, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya hingga agak menuju ke larut malam sedikit, jadi kami minta maaf sebelumnya. Atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe,
share, dan komen pada Simple Mas Podcast Kemenak Nagekeo. Dari kami, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salve. Terima kasih.